Kesimpulannya adalah Laskar Ngarit harus mengetahui dan menguasai BCS atau Body Condition Score atau nilai skor tubuhnya sapinya jenengan dengan berikut resiko, solusi, dan sebaiknya harus digimanakan. Assalamualaikum Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada. Jadi spesial kita lagi jalan-jalan di kandang ya. Hari ini saya akan membikinkan video buat jenengan, video tentang skornya sapi. Sapi itu ada skor tubuhnya, ada istilah yang disebut dengan Body Condition Score atau BCS. Nah, BCS ini terkait dengan apa? Terkait dengan seberapa kurus, seberapa gemuk. Dan tidak sesederhana itu Laskar Ngarit. Jadi ada tingkat-tingkat kondisi tubuh yang pada sapi betina itu rentan deprok, sulit birahi, bisa birahi sulit hamil, bisa hamil rentan deprok, bisa deprok tidak bisa bangun. Dan ketika terlalu gemuk juga bisa menyebabkan bisa birahi tetapi tidak bisa bunting. Jadi Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada, tetap tonton video ini. Karena video ini kita akan membahas tentang Body Condition Score atau BCS dari sapi indukan yang bisa jenengan simak supaya jenengan bisa tahu ketika pergi ke pasar sapinya jenengan BCS-nya 1, 2, 3, 4 atau 5 dan di BCS berapa sapi itu recommended untuk kita beli dan kita jadikan indukan. Stay tune, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Beras-beras dimanapun Anda berada, jadi saya akan menjelaskan tentang Body Condition Score atau BCS dari sapi. Ya, ini nilai sapi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nilai 1 ini terkurus, nilai 5 ini tergemuk. Dan dinilai berapakah seekor sapi aman dengan resiko paling minim untuk dipelihara? Untuk yang pertama saya akan memberitahu, mumpung di belakang saya ada, monggo Pak kameramen. Ini ada sapi dengan Body Condition Score 1. Body Condition Score 1 ini adalah jika tulang pinggul, tulang patah, tulang ekor, tulang punggung, dan tulang rusuk itu semua kelihatan. Tidak apa, fokus ke sapinya aja. Jadi kita lihat tulang punggung. Oke, kelihatan kameramen? Kelihatan ya. Tulang punggung kelihatan. Tulang rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulang rusuk kelihatan ya. Tulang bangkean, tulang punggung pinggul, tulang ekor, pantat, semua tulang kelihatan. Ini Body Condition Score pada sapi yang nilainya 1. Body Condition Score 1. Jadi jenengan bisa lihat pantatnya ini dia sangat kurus, tulang ekor benar-benar terlihat tidak tertutup daging sama sekali. Ini Body Condition Score 1 sapi dengan riwayat dingklang, habis bunting 9 bulan dan sedang menyusui. Ini anaknya. Oke, siap. Oke, siap. Jadi Body Condition Score 1 ini jika jenengan rawat akan sangat beresiko, jika tidak digemukkan, akan sangat beresiko mengalami hipofungsi ovarium atau mengalami tidak tumbuhnya ovarium atau bahkan mengalami kemajeran permanen. Maka dari itu, jika jenengan mempertahankan sapi sekurus ini dengan Body Condition Score CG ini, maka resiko tidak birahi, resiko sulit birahi, resiko sulit bunting, seandainya bunting rentan ambruk, dan seandainya bunting kualitas susu kurang bagus. Andai kan toh keluar susu, maka badan akan semakin habis karena nutrisi semua dibongkar untuk dijadikan susu. Ini Body Condition Score 1, BCS 1.
Yang harus jenengan lakukan jika ketemu dengan sapi BCS 1 adalah memastikan obat cacing masuk. Sebentar, ada sponsor. Blas-blas. Jadi kalau jenengan lihat, nah, bentuk sapi dengan bokong seperti ini adalah bentuk konkret BCS sapi dengan skor 1. Oke, sudah bisa dilihat. Mas kameramen, monggo difokuskan pada anatominya. Tulang rusuk kelihatan, tulang entong-entong kalau orang Jawa bilang kelihatan. Oke, betul. Tulang punggung kelihatan. Oke, terus tulang pinggul, tulang bokong, dan tulang ekor. Tulang ekor siap, laskar ngarit, tidak tertutup daging sama sekali. Ini body condition score 1. Oke. Laskar ngarit beres-beres BCS yang kedua. Mumpung di sebelahnya tidak terlalu jauh, monggo dilihat. Body condition score yang kedua atau nilai skor 2 seperti sapi ini. Tulang punggung masih terlihat, tulang rusuk sudah tertutup sebagian, tidak se ekstrim yang pertama tadi. Tulang pinggul, tulang bokong, tulang ekor masih terlihat, tetapi tulang ekor sudah sedikit tertutup daging. Ini BCS 2, BCS 2 yang abot ke BCS 1. Jadi bukan BCS 2,5 ya, tapi 1,8 lah ya. Kita anggap BCS 2. Jadi BCS 2 adalah BCS di mana dia lebih bagus sedikit daripada BCS 1 yang pertama tadi. Maka dari itu jika jenengan ketemu sapi dengan kondisi BCS 2, yang harus jenengan lakukan adalah tetap berikan obat cacing, perbaiki nutrisi, berikan makanan 10-12% hijauan minimal, 1% dari berat badan itu adalah konsentrat atau comboran minimal, dan bisa disuplai dengan molase, EM4, tetes tebu yang sama dengan molase ya, dan berikan mineral. Oke, laskar ngarit beres-beres. Resiko jika kita mengembangbiakkan atau memelihara sapi dengan BCS 2 adalah sama seperti sulit birahi, hipofungsi ovarium, ovarium tidak berkembang atau tidak tumbuh ya, lalu mengalami kemajelan persisten ya, permanen ya, lalu akan muncul masalah-masalah lain seperti sulit bunting, rentan keguguran, rentan deprok, dan air susu kurang bagus. Jadi ini adalah body condition score 2. Kita lanjut body condition score 3 dan 4 dan 5. Lanjut. Laskar ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Sedangkan yang sebelahnya ini kita tahu ini adalah sapi dengan BCS 3. BCS 3 adalah BCS yang disarankan kepada para peternak untuk minimal dikembangbiakkan atau dirawat paling tidak BCS-nya 3. Ciri-ciri BCS 3 adalah tulang punggung sudah tidak terlihatan, sudah tertutup, oke. Tulang rusuk, koste sudah tidak terlihat, bahkan sampai terakhir sudah tidak terlihat. Lalu yang paling signifikan tulang pinggung masih terlihat tapi masih proporsional, laskar ngarit ya. Terus tulang pantat, bokong sudah tidak terlihat, dan yang paling menciri adalah jika kita lihat dari belakang, tulang ekor, head tail ya, ini sudah tertutup oleh daging. Jadi tulang kepala ekor bahasanya ini sudah tertutup oleh daging. Jadi ini wis di sop wis enak banget ya. Jadi ini laskar ngarit semua. Nah, ini sudah tertutup. Jika dibandingkan dengan yang tadi, yang sebelah sana, apalagi yang sebelah sana tadi luar biasa. Jadi jenengan bisa niteni BCS 3 itu tulang ekor sudah tertutup, sudah gilik ya. BCS 2 jenengan bisa tulang ekor sudah tertutup tetapi dia masih kelihatan berenjul-berenjul. Sedangkan BCS 1 kita lihat tulang ekor masih sangat terlihat bentuknya dan dia dekok, dan jika dilihat dari belakang seperti inilah sekarang ngarit. Jadi ini adalah penampakan dari belakang dari sapi yang mengalami kurang nutrisi karena dia menyusui, dan ini adalah BCS 1, kondisi yang paling buruk. Laskar ngarit, kenapa sih kita disarankan untuk memelihara sapi dengan BCS 3 minimal? Karena BCS 3 ini nilainya adalah baik, BCS 2 nilainya cukup, dan BCS 1 nilainya kurang. Nah, pada BCS 3 seekor sapi betina akan cenderung gampang birahi
akan cenderung mudah bunting, tidak akan kekurangan susu, dan jauh dari resiko ndeprok. Jadi Laskar Ngarit bisa tahu jika jenengan mau membeli sapi minimal yang seperti ini. Tulang punggung sudah tertutup ya. Oke, tulang pinggul kelihatan tapi masih proporsional. Oke, bentar kita fokuskan. Tulang bokong, pinggul bagian pantat sudah tidak terlihat. Tulang ekor, pangkal ekor sudah tertutup daging, sudah gilik ya. Dan tulang rusuk sama sekali sudah tidak kelihatan. Ini adalah body condition score sapi dengan nilai 3 atau baik. Kita lanjut ke BCS 4 dan BCS 5. Sekarang ada beres-beres BCS keempat ada pada sapi ini. Jangan lihat ya. Ini sapi betina. Leher sudah mulai terisi daging. Tulang punuk atau tulang punggung sudah sama sekali tidak terlihat, dan dia sudah tertutup oleh daging. Oke, sudah mulai padat berisi. Dilihat tonjolan dari tulang pinggul sudah tidak terlihat. Yang tadi koste masih terlihat, tetapi overall tidak masalah karena memang dia jadwal baru makan betina ya, ada putingnya. Terus dia paha sudah mulai ada isinya, entong-entong sudah mulai ada isinya. Ini adalah BCS 4 tapi 4 cenderung ke 3, bukan 4 cenderung ke 5. Jadi kalau BCS 4 itu harus banyak gerak, karena jika BCS 4 ini dibiarkan maka dia akan masuk ke BCS 5, dia akan kegemukan dan sulit bunting. Repot toh bos, kurus angel, lemu angel. Jadi memang yang sedang-sedang saja yang bagus. Kalau kita lihat dari bokong, ini bokongnya, oke, sudah tidak terlihat tonjolan sama sekali. Tonjolan tidak ada, tonjolan tidak ada. Sedangkan tulang ekor komandan sudah full tertutup lemak, tertutup daging. Jadi ini adalah BCS 4, cenderung 4,5. Cenderung 4 ke 3. Kalau misalkan kita bisa meminjam sapi yang sebelah sini, tapi ini jantan, ini adalah BCS 4. Jika seandainya dia betina, maka BCS 4 itu seperti ini. Kita minjam ini sapi jantan ya. Lalu catatannya, jika punya sapi dengan BCS 4, tidak boleh terlalu gemuk atau stop comboran. Dipantau porsi makan, jangan kegemukan, jangan kebanyakan. Harus banyak gerak untuk membakar kalori supaya tidak sampai obesitas. Oke, Laskar Ngarit beres-beres. Lalu di sini tidak ada betina dengan BCS 5, maka saya akan meminjam dua sapi ini. Ini sapi jantan, BCS-nya adalah BCS 5. Ciri-cirinya adalah semua tulang sudah tidak terlihat, sudah tertutup oleh daging dan lemak. Bulat, karena sapi ini proporsinya sudah beda dengan yang lainnya. Ini sudah ada comboran yang lebih banyak daripada yang lain. Kalau kita meminjam sapi yang jantan ini adalah BCS 5. Bokongnya sudah semok, tulang ekor sudah tertutup, sudah ngangkat, dan tidak ada lubang sama sekali. Di situ tidak ada lubang sama sekali. Sudah sangat bagus Laskar Ngarit, gede banget. Ini adalah contoh dari BCS 5. Jadi Laskar Ngarit beres-beres. Sudah tahu BCS 1, BCS 2, BCS 3, BCS 4 dan BCS 5 atau body condition score. Jadi kesimpulannya adalah Laskar Ngarit harus mengetahui dan menguasai BCS atau body condition score atau nilai skor tubuhnya sapinya jenengan dengan berikut resiko, solusi, dan sebaiknya harus digimanakan. Jadi jika jenengan mendapatkan BCS 1, maka yang harus jenengan lakukan adalah tunda kawin. Jangan dikawinkan dulu. Selain kadang-kadang tidak birahi, dia akan sulit bunting. Yang harus jenengan lakukan adalah berikan obat cacing, genjot nutrisi, panggil dokter, pastikan tidak ada penyakit kronis. Setelah dari BCS 1 ini jenengan jos rumput dan dia makannya banyak, dan sudah ada perkembangan dan sudah birahi, maka masuk ke BCS 2. BCS 2 pun masih ditahan, tunggu sampai ke BCS 3. Tapi sebenarnya di BCS 2,5 atau sedang menuju baik sudah bisa dilakukan perkawinan jika dia sudah birahi. Jadi kesimpulannya BCS 1 sabar dulu, BCS 2 sabar dulu. Begitu perjalanan BCS 2 ke BCS 3 baru disarankan boleh dikawinkan. BCS 3 ke BCS 4 boleh dikawinkan. BCS 4 ke BCS 5 biasanya cukup sulit karena dia akan sulit bunting meskipun dia bisa birahi. Jadi pelajaran yang kita ambil dari ini adalah
kuasai skor sapinya jenengan, berikut resiko yang kurus sulit birahi sulit bunting, yang terlalu gemuk bisa birahi tapi sulit bunting. Jika dipaksakan maka akan rentan terjadi deprok, susunya jelek, anaknya jelek, induk tidak mau disusu, dan akhirnya petani rugi. Begitupun jika sapi terlalu gemuk, sulit birahi, Anda pun bila bisa birahi, biasanya sulit terjadi konsepsi atau kebuntingan. Daripada kerja bakti ngarit, mendingan kuasai video ini dan posisikan sapinya jenengan di BCS 2,5 menuju 3 atau 3,5 menuju 3. Jadi jangan lebih dari 3,5 dan jangan kurang dari 2,5. Sekian Laskar Ngarit beras-beras, semoga bermanfaat. Kesel, ngelak, kita golek ngombe ning gone jajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Matur nuwun.